Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Senangnya pada ini pagi menjelang siang. Kita boleh berada di tempat ini bersama-sama. Merasakan hadirat Tuhan. Tuhan begitu baik ya. Dan di pagi hari dia sudah curahkan berkat-Nya di tengah kita. Dengan kerinduan kita boleh kita hadir di tempat ini. Menyongsong daripada bulan yang baru tanpa kita sadari begitu luar biasanya cepatnya ya. Udah bulan 5 nih sekarang gitu ya. Dan kita memasuki di mana bulan dengan tema melatih telinga roh dan kepekaan kita. Dan ini sungguh luar biasa. Saya percaya Tuhan akan terus membimbing, membawa hati kita lebih melekat kepadanya. Dan hari ini saya akan membawakan satu tema yang tidak pada lazimnya, yaitu teguran yang baik. Ya, akan dibawakan dari Lukas 24 ayat yang ke-22 sampai ke-35. Kita mengetahui 2 minggu yang lalu kita hadir tempat ini, kita merayakan yaitu Jumat Agung, demikian juga kita merayakan Paskah. Itu sungguh luar biasa karena dalam hal ini kita mengetahui bahwa Yesus mati dan dia bangkit. Dan kita boleh menerima kuasa kemenangannya, keselamatan terjamin di dalam dia. Dan itulah karya daripada keselamatan yang kita telah terima dengan iman. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya kita hadir di tempat ini bukan hanya sekedar ibadah, tetapi kita menikmati dan kita mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup ini. Saya mengetahui bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan memiliki suatu rencana yang luar biasa. Dan saya mengetahui juga Tuhan telah memberikan sesuatu yang boleh dikatakan telah tersedia bagi kita. Dari awal mulanya bahkan sebelum kita dilahirkan. Perencanaannya sungguh ajaib. Dari awal hingga pada akhirnya. Itulah yang telah disediakan bagi kita. Oleh karena itu apabila kita membaca Alkitab kita bisa mengetahui sesuatu panduan atas kehidupan kita. Kita tahu betapa luar biasanya Tuhan telah menyediakan semuanya. Segala jawaban ada di dalamnya. Sebagai seperti manual booknya manusia. Dan kita mengetahui Tuhan memimpin, membimbing kita. Untuk kita boleh masuk di dalam kemuliaannya. Kita boleh menikmatinya. Dan kita boleh memuliakan dia di dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh ajaib. Tuhan sungguh luar biasa. Dan hari ini kita akan melihat dari Lukas 24 ayat yang ke-22 sampai ke-35. Dan pada kurun waktu di saat Tuhan Yesus bangkit. Saat itu murid-muridnya masih belum mengetahui, belum mengerti. Tidak ada seorang pun di antara daripada mereka yang mereka itu dapat menjelaskan apa yang terjadi. Jadi dengan segala sesuatu yang terjadi, mereka semuanya pada bingung dan mereka-reka. Dan 2 muridnya pergi menuju ke Emmaus, sekalipun mereka tidak tahu ini sebagai suatu tujuan ataukah apa. Yang jelas di dalam Alkitab tidak dijelaskan mengapa mereka pergi ke sana. Apakah ada keperluan ataukah hanya sekedar jalan aja pergi ke Emmaus. Dan disitulah Yesus pun juga hadir di tengah-tengah daripada perjalanan 2 murid Yesus yang ke Emmaus itu. Dan dia pun hadir di sana, tetapi keberadaan Tuhan Yesus tidak dikenali oleh murid-muridnya. Nah disinilah murid Yesus menceritakan duka, putus asanya seperti di ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dari Lukas 24 ayat yang ke-22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Ini penjelasan daripada murid-muridnya kepada Yesus yang saat itu dia tidak mengenali, seolah-olah seperti orang asing yang ada di sebelahnya. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman-teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ini sungguh luar biasa. Satu peristiwa yang menakjubkan, di mana murid-muridnya tidak mengerti akan karya penebusan yang Yesus telah lewati semuanya dan sudah tersedia bagi mereka. Tetapi di sini, di saat Yesus bersama dengan 2 muridnya jalan ke Emmaus,
Murid-muridnya ini menjelaskan kepada Tuhan Yesus. Dan di sini ada perkataan Tuhan Yesus sangat menakjubkan. Ya, di ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sungguh luar biasa. Firman Tuhan begitu ajaib dan diberikan kepada kita untuk kita merenung dan kita belajar apa yang terkandung di dalamnya. Saudara, saya percaya tidak ada seorang pun di tengah kita ini yang suka untuk menerima teguran, bukan? Berapa di antara kita itu senang, nanti kalau pulang dari tempat ini tegur aku ya. Bukan tegur sapa maksudnya. Benar saudara, ditegur. Kesalahannya apa dikatakan. Kira-kira kalau sekali mungkin kita dengarkan. 2 kali didengarkan, 3 kali. Bisa muntup-muntup enggak ini kira-kira? Emosi kepancing enggak ini? Ini saudara, di mana perlu kita membawa hidup ini, membuat langkah-langkah di mana untuk menerima teguran yang baik, perlu kita pikirkan dan perlu kita juga lakukan, saudara. Yang pertama adalah sikap dengan hati terbuka. Saya percaya kata bodoh tidak suka untuk kita mendengarnya. Yang ada di KBBI, kata bodoh diartikannya adalah tidak lebih mengerti atau tidak memiliki pengetahuan. Ini yang disebutkan dengan kata bodoh itu. Dan di mana kita mengetahui teguran yang diberikan kepada murid-murid ini di saat murid-murid Yesus sudah membuka hatinya. Jadi bukan sekonyong-konyong saudara Tuhan Yesus itu menegur mereka. Tetapi Tuhan Yesus menyertai kepada mereka. Seperti orang asing yang ada di sampingnya. Menyertai di setiap perjalanan. Dan muridnya mencurahkan, curcol dari hatinya. Itu dikeluarkan semuanya. Dan Tuhan Yesus pun menampungnya. Dan kata-kata yang disampaikan untuk kita, kalau kita hanya langsung melihatnya, di sini disebutkannya ada kata bodoh. Wah, buat kita berat nih ya. Tapi di sini dikatakan, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Yesus menegur. Tetapi Yesus sendiri sudah mengetahui semua kebodohan di setiap hati manusia. Oleh karena itu Yesus sendiri berani untuk mengatakannya, saudara. Yesus menyatakan kebenaran sesungguhnya apa yang terjadi di diri manusia. Tetapi seringkali manusia tidak mengertinya. Saudara, kalau kita ini memang seperti masih anak-anak, itu lain ceritanya ya. Saya pernah satu kali waktu juga pergi ke panti asuhan. Dan di sana saya belajar untuk mengajari anak-anak untuk berhitung. Ya, lucu-lucu. Namanya anak-anak itu masih kecil-kecil gitu. Kok ajari menghitung? Oke, saya juga mengajari menghitung. Di zaman waktu saya masih muda dan pergi bersama dengan mereka. Ya, ajari 1, 2, 3, 4, 5. Menghitung melalui dari jari mereka. Ya, jari yang lentik-lentik dimunculkan dan saya ajari mereka menghitung. Awal mula berkunjung, berhitung, belajar 5. Dan seterusnya setelah mereka tumbuh lebih dewasa, belajar untuk 10. Nah, lucunya begitu saya mulai ajar, ayo tambah lagi. Dia keluarkan jari kakinya. Mulai menghitung 15, luar biasa menghitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15, wah tepuk tangan ya. Sampai pada endingnya saya pamitan kepada mereka dan waktu pulang. Nanti setelah mereka bertumbuh sedikit lebih dewasa lagi saya datang dan saya berkata kepada mereka, yuk kita belajar lebih lagi ya. Kita mulai dengan yang sampai 20, wah dihitung. Dengan antusiasnya mereka, sudah gak bisa lagi mereka berdiri. Mereka mau nggak mau terpaksa duduk karena juga sudah menghitung semua jarinya dan kakinya satu persatu juga dimunculkan jarinya ya. Dan mereka bisa menghitung sampai 20. Lucu banget gitu ya. Nah setelah itu saya tanya, oke,
lain kali kakak akan datang lagi. Koko akan datang ke tempat ini akan mengajari kalian lebih daripada 20. Tahu apa jawaban mereka? Mereka bilangnya begini, gak bisa kok. Gak bisa. Loh kenapa kok gak bisa? Lah gak bisa. Karena jari kita ini hanya 20. Jadi menghitung buat mereka hanya memikirkan maksimal yang bisa dihitung adalah angka 20. Karena jari mereka ada 20. Hanya sebatas itu. Seperti ini kalau kita melihatnya, apakah ini disebutnya bodoh? Bukan. Bukan saudara. Ini adalah di dalam pertumbuhan mereka. Mereka mulai belajar. Di saat kalau mereka belajar, nah itulah mereka mulai bertambah dan bertambah dan bertambah. Ya. Tetapi juga di dalam kehidupan saya pernah mengalami, yaitu memiliki karyawan. Karyawan yang sudah dewasa, tetapi menghitungnya gayanya seperti begitu saudara. Ya, saya sampai terkejut juga. Ternyata memang karyawan saya ini SD pun tidak lulus. Jadi kalau menghitung semua jarinya keluar saudara. Sembali duduk itu langsung bersila dan semua jarinya keluar. Saya belajar untuk memberikan kalkulator untuk memberitahu cara menghitung yang benar. Gitu. Sampai kami karyawan beserta dengan saya mendorong terus untuk yang satu ini bisa mengikuti kejar yaitu paket A ya. Jadi kalau yang sudah dewasa mau tetap mendapatkan ijazah SD itu tetap bisa. Kami upayakan. Nah, kalau yang seperti ini harus ditambahkan. Mungkin kalau orang lain akan berkata, aduh karyawanmu kok bodoh banget. Yang dimaksud seperti begini dikarenakan memang kurang pengetahuan. Tidak belajar, SD tidak lulus. Sama seperti itu. Mungkin di dalam kehidupan kita pun juga sama. Ada di dalam kehidupan kita yang kita perlu untuk belajar, kita lebih mengerti lagi. Sebenarnya kehendak Tuhan itu apa? Apa kerinduan Tuhan? Sudahkah kita mengenalnya? Sudahkah kita itu mengetahui? Sudahkah kita merasakannya? Sudahkah kita mengalaminya? Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tetapi semakin kita ini dewasa, muncullah dengan akal budi. Manusia senantiasa menggunakan akal budinya. Di saat kalau orang semakin dewasa, tahu kan ya seperti anak-anak kan lucu itu ya yang tadi menghitung hanya 20 kapasitasnya. Karena kalau diajari untuk lebih katanya nggak bisa. Karena dia hanya memikirkan ya tangannya udah 20, jari-jarinya udah 20 maksudnya. Hanya sampai situ padahal kita bisa menghitung lebih. Sama seperti kita. Nanti coba kalau anak ini sendiri sudah menemukan dan dia sudah semakin dewasa. Sama seperti kita, menggunakan akal budi. Segala sesuatu mulai kita pikirkan, mulai kita kutak-atik, dan kita mulai melihat ini sebenarnya iya atau tidak. Dari apa yang kita ketahui, ini kira-kira memungkinkan atau tidak. Manusia mulai cenderung untuk menahan atau tidak mau menjalani kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Maunya kalau bisa mulus aja semuanya. Segala sesuatu kalau bisa tidak ada tantangan. Jangan-jangan kita datang pergi ke gereja yaitu kita minta hidup kita makmur, sukses dan selalu tanpa rintangan seperti itu. Padahal Tuhan akan membawa hidup kita ini semakin kita mengerti Dia. Kita semakin luar biasa di hadapannya. Tetapi berapa sering kalau kita itu berdoa kepada Tuhan, aku memiliki suatu tantangan dalam hidup ini. Ya, terus Tuhan bilang, aku menyertaimu nak. Berapa sering di antara kita yang ngomong, tapi Tuhan, nah ini mulai ya. Ya mulai nawar gitu. Mulai muncul kata tapi. Ternyata kata tapi itu memang berbahaya. Yang membuat setiap daripada hidup kita itu kurang semangat. Kalau diberikan suatu challenge, suatu tantangan oleh Tuhan. Kita selalu mengendurkannya. Tuhan kalau bisa jangan sampai segitunya. Kurangi deh Tuhan. Sekalipun kita Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya. Kapan Tuhan berkata, akan kubiarkan engkau sampai jatuh tergeletak. Kapan? Enggak kan? Ya, kalaupun kita jatuh, tidak diizinkannya sampai kita tergeletak. Tapi kalau bisa ditawar, kenapa enggak nawar gitu? Kalau bisa ditawar, langsung aja, langsung mengeluarkan dengan kata-kata ya, iya Tuhan, kalau boleh ya jangan sampai segitunya. Berapa sering diantara kita itu kalau Tuhan itu mau membentuk kita, sementara di dalam kehidupan kita selalu memunculkan kata tapi, kita kan mau nawar. Selalu kita tawar. Segala sesuatunya kita tawar. Oleh karena itu,
Perlu untuk di dalam kehidupan kita ini, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan beri aku hati yang baru Tuhan. Perbaharui hatiku. Kita perlu untuk meminta kepada Tuhan hati yang baru. Supaya kita ini memiliki hati yang terbuka kembali dengan segala karya Tuhan. Kadang hati kita yang sudah lama, usang. Terutama kalau sudah kita ini pernah terkena dengan trauma. Wah, itu dia. Susah kan? Dan kalau sudah kena trauma seperti begini, lebih baik kalau kita itu memperbaruinya, kita minta kepada Tuhan, Tuhan perbarui hatiku, perbarui hatiku. Jangan kita itu berupaya untuk mengkutak-katik hati yang lama. Kalau kita cuma hanya untuk merekayasa saja dan mengeluarkan kata tapi tadi, ya udah, nanti aku akan pelajari lagi, aduh masih dirasakan. Tidak selesai-selesai saudara. Kita lebih baik datang di hadapan Tuhan dengan kita menengadah dan angkat tangan kita. Kita meminta hati yang baru. Biar Tuhan menjamah kita. Sama seperti di ayat yang ke-27. Sekalipun di ayat 25 dan ayat yang ke-26 Tuhan menegur dengan sedemikian rupa kerasnya. Tetapi di ayat yang ke-27 dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kalau kita meminta kepada Tuhan hati yang baru, Tuhan mau kok, Tuhan mau bersedia. Sama seperti ini. Bisa dibayangin ini kalau kira-kira Tuhan Yesus itu menceritakan mulai dari kitab suci di kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Berapa panjangnya. Inilah suatu yang dijelaskan melalui dari firman Tuhan. Bahwa Tuhan bersedia memulai dari titik nol. Tuhan mau bersedia apabila Bapak Ibu Saudara mau berkata kepada Tuhan, aku meminta hati yang baru. Perbarui ya Tuhan hatiku Tuhan. Aku tidak mau merekayasanya. Percuma segala sesuatunya yang keluar ini. Ini hati yang dikutak-katik sendiri dan gak akan pernah ada selesainya. Lebih baik meminta hati yang baru dan Tuhan akan menjamah. Dan Tuhan akan menceritakan kembali. Dah di reset aja. Dan kita kembali dengan hati yang baru ini. Kita boleh berdiri memuliakan nama Tuhan. Berapa sering kalau di antara kita sendiri pernah mendengar ya mungkin. Entah itu ada di CG atau di mana. Atau mungkin juga ketemu dengan orang. Mungkin juga customer. Salah satunya saya sendiri pernah mengalami. Satu customer yang tanya kepada saya. Pada waktu di saat dulunya saya masih di sekuler. Dan customer ini tanya kepada saya. Waduh aku hari ini mau jalan. Aku kepingin sekali untuk diberkati sama Tuhan. Dan setiap kali pagi hari aku kepingin untuk Tuhan berbicara. Dan apa yang dilakukannya? Setiap pagi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan berbicara melalui Alkitab yang akan aku buka. Dan aku baca dan berbicaralah di sana. Jadi setiap pagi dia hanya buka dan baca satu gitu. Saya hanya kepikiran kira-kira. Kalau pas dibuka terus munculnya ya ayat ini. Hai kamu orang bodoh, kira-kira dia nanti mau bersikap apa ya? Dia mau berkata apa? Apakah kira-kira dia berkata begini? Waduh, kok hari ini Tuhan Yesus ternyata marah-marah. Salah kaprah saudara. Salah kaprah. Jangan lakukan sesuatu di mana kita ini mau melakukan dengan cara kita sendiri. Kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kita minta kepada Tuhan, perbarui aku ya Tuhan. Perbarui hatiku. Aku meminta hati yang baru. Supaya engkau boleh jamah dan aku boleh terbebas dari pengetahuan yang salah. Aku mau berjalan bersama dengan engkau. Biar kemenanganmu terjadi dalam hidupku. Dan aku mau berjalan dengan penyertaanmu. Kalau enggak saudara, hati kita ini semakin hari semakin kotor. Semakin pinter, semakin lihai, semakin mengerti, akal budi berjalan. Dan segalanya penawaran atas Tuhan. Bahkan nanti belum lagi kalau kita ini mau debat satu dengan yang lainnya. Pernah ketemu sama orang yang keras hatinya? Dia berkata-katanya, wah aku ini mau kepingin untuk memiliki karakter Kristus. Tapi salah cara penerapannya. Dikiranya kalau di sini ini dikatakan Yesus berkata kepada muridnya, bukan langsung aja. Tetapi Tuhan Yesus menyertai sampai Tuhan Yesus pun masuk lebih dalam, mengetahui
murid-muridnya membuka hati, baru dia katakan. Tetapi kalau orang-orang maunya begini, aku mau kepingin untuk memiliki karakter Kristus. Maka dari itu, setiap orang yang aku pandang mereka salah, langsung aku katakan bodoh. Wah, semua orang mulai dipakai. Kalau ditanya, kamu kok pakai kata-kata itu? Aku mau contoh nih, karena Yesus juga berkata demikian. Parah saudara. Kalau saudara lakukan macam seperti itu, jangan-jangan nanti pulang hanya nama gitu. Bahaya saudara. Ya, kita harus mengetahui bahwa di mana saat kalau kita ini membuka hati, sikap hati kita terbuka, maka Yesus akan bekerja. Kalaupun Yesus juga mengatakan sesuatu yang begitu keras kata-katanya, untuk supaya kita itu insyaf, supaya kita ini menyadari kesalahan kita. Manusia cenderung untuk meminta yang terbaik dari Tuhan dalam bentuk, Tuhan, sekiranya engkau lakukan segala yang terindah dalam bentuk mujizat. Yang dikejar apa sih? Yang dikejar mujizat kah? Kira-kira kalau saudara hari ini pulang dari tempat ini, dan apa yang saudara minta dan itu terkabul dengan mujizat, apa yang saudara akan sikapi? Kira-kira berubahkah? Akan ada sesuatu yang luar biasa? Jangan pernah bernasar kalau sesuatu itu menjadi tantangan hidup dan kita mengucapkan kepada Tuhan, apabila Tuhan engkau luputkan aku daripada musibah yang satu ini dan engkau entas aku sehingga aku akan melakukan A, B, C, D. Hati-hati saudara, hati-hati dengan bernasar. Bukan orang gak boleh bernasar. Bernasarlah dengan ketulusan hati. Dengan hati yang benar. Karena Tuhan akan datang lagi dan dia akan menanyakan kepada kita statement of our faith. Sesuatu yang kita katakan dengan pernyataan iman kita. Dan Tuhan akan hadir dan bertanya, benarkah yang kau ucapkan terdahulu? Benarkah? Biasanya kita kan obral janji nih. Ya, seringkali seperti itu. Kalau udah kecepit kita ngomong, Tuhan apabila engkau lepaskan aku dari masalahku, maka aku akan A, B, C, D, E, F. Padahal hidup kita ini dari kita lahir sampai sekarang, Tuhan menjaga kita. Selayaknya kita itu bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan itu betapa luar biasanya menyertai kita dan kita berjalan bersama dengan dia. Tetapi kita masih ingatkah janji-janji kita? Atau kita udah lupa dan kita tetap jalan aja? Sering manusia memang mudah untuk berjanji. Tetapi sering pula manusia mudah untuk lupa. Kalau yang dikejar hanya mujizat, saya percaya mujizat terjadi, belum tentu orangnya berubah. Belum tentu saudara. Satu kali waktu ada seseorang mengundang saya. Dan dalam undangan itu saya diberitahu, Pak, kami ini rindu sekali untuk mengadakan syukuran. Oh ya, masih ingat Pak, yang lalu waktu saya menghubungi Bapak, yang mana ya? Yang saya meminta untuk Bapak mendoakan anak saya itu loh. Saya bilang, oh iya. Yang dia yang mengalami kecelakaan itu. Benar Pak. Itu. Bapak saya telepon karena Bapak belum saya update lagi berikutnya. Pada waktu itu saya panik Pak. Jadi ceritanya ada seorang ibu yang begitu paniknya mendengar anaknya kecelakaan di tol. Katanya ini kendaraannya terbalik dan ringsek habis. Begitu katanya. Jadi meminta untuk segera didoakan. Saya komitmen bersama, iya kita doa gitu ya. Setelah sekian waktu jeda dan tidak ada kabar apapun, saya pun masih tetap dengan aktivitas yang lainnya. Ibu ini kembali menelpon dan ibu ini berkata, Pak, saya beritahu kalau anak saya ternyata baik-baik saja. Tidak luka apapun Pak. Dan kami rindu sekali untuk syukuran. Oh iya, ayo yuk. Mau mengundang beberapa rekan datang ke rumahnya dan mau syukuran di rumah. Saya berkata, baik boleh.
Ayo kita sama-sama syukuran yuk. Itu. Nah setelah kita bersama dengan beberapa rekan hadir ke rumahnya, kita adakan syukuran di situ. Saya meminta untuk anak ini bersaksi, oh luar biasa. Dia ceritakan itu mobilnya waktu dikendarai dengan kecepatan tinggi. Mobilnya ini terbang dan terbalik saudara. Ya, jadi depan ringsek, belakang ringsek, atasnya juga ringsek. Tapi entah gimana katanya versinya dia. Saya nggak menyertai dia kan. Itu. Ringsek semua tapi dia bisa masuk dan terhimpit, terjepit. Sehingga mobilnya harus dipotong. Kapnya dibuka dan orangnya keluar. Dan dia bilang, Tuhan baik. Dan ini aku tidak kurang suatu apapun. Ya. Dan setelah kita sudah berdoa dan semuanya kita selesai. Di saat ending di belakangnya. Ternyata anak ini masih memaki-maki ART-nya dan yang lainnya. Saya sampai kaget karena yang di ekor belakang yang biasanya kita akan makan-makan kan ya. Namanya kalau kita ini syukuran. Ada itu agenda yang terakhir-akhir itu loh. Yang hauje-hauje, yang enak-enak itu loh. Ya, tapi cukup mengejutkan saya begitu si anak ini ternyata memerintah ART-nya. Waduh kata-katanya minta ampun. Saya sampai terperangah. Gak salah nih. Saya deketin nih mamanya. Ini anakmu masih seperti gini. Iya Pak, kelihatannya kita memasuki tantangan yang kedua. Tetap doakan ya Pak ya, jamah sekiranya anak saya bisa berubah. Puji Tuhan anaknya sekarang sudah berubah. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu doa mama ya, jangan pernah berhenti ya. Cuma saya berkata begini loh, ada waktu kurunnya. Kalau kita itu hanya meminta mujizat aja, mujizat terjadi, belum tentu orangnya berubah loh. Belum tentu berubah. Oleh karena itu saudara, bukan hanya sekedar mujizat, kita ini berdoa kepada Tuhan, buka hati kita. Kita meminta untuk pengenalan akan Dia lebih dan lebih lagi. Dia merencanakan yang terindah dalam hidup kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan. Dan Dia berjalan bersama dengan kita. Kita selalu berjalan di dalam keindahannya. Tuhan menyertai kita. Tuhan membawa hidup kita. Karena Tuhan rindu untuk memakai setiap daripada kita untuk kemuliaannya. Katakan amin. Itulah setiap kita. Yang kedua adalah undang Yesus masuk ke dalam hati. Undang Dia masuk ke dalam hati. Ayat yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat ke-29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, ayat yang ke-28 ini, mereka mendekati kampungnya, mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Di sini ada suatu tradisi bila orang asing segan untuk meminta izin tinggal bersama dengan orang yang ada, yaitu pemilik rumah ataukah pemilik kemahnya. Itu ada dari waktu zaman di mana Yesus bangkit dan saat itu saudara, di sini kedua daripada muridnya mengajak dan mengundang, ya. Tetapi, ayat ke-29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah disinilah, dimana apabila tuan rumahnya ini mengundang dengan kesungguhan hati, orang asing itu juga boleh dikatakan enggan untuk menolak. Ini adalah suatu adat di saat itu saudara. Nah saya percaya juga bahwa Tuhan ini membawa satu situasi seperti apa yang ada di dalam kehidupan kita. Lihat ini ya. Dua muridnya bersama dengan Tuhan Yesus. Bukankah itu dikatakan di firman Tuhan. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Ini sungguh luar biasa. Sama seperti kita semuanya. Jangan pernah bergumul sendiri, tinggal sendirian,
tetapi kita belajar untuk mengetahui. Siapkan ruang. Dan kita harus siapkan untuk pertumbuhan kita. Sama saudara, seperti mereka juga. Kalaupun ini dua murid Yesus, saya percaya dua-duanya juga tidak memiliki jawaban. Tapi dua-duanya mau bergumul bersama, berjalan bersama. Sama seperti kita kalau hari-hari ini. Sudahkah kita ini juga menyediakan waktu, tempat, ruang, kesempatan untuk kita ini boleh melatih telinga roh dan kepekaan kita? Adakah kita dengan sengaja kita mau memasukinya? Gereja Mawar Syarum memiliki CG. Ayo bergabung bagi yang masih belum. Ayo kita itu siapkan diri kita juga. Kita itu rindu sekali untuk mengetahui, mendengarkan Tuhan. Dan kita juga mengetahui kerinduan Tuhan. Kan kita meminta kepekaan itu. Tapi seringkali kita lewatkan. Kalau suruh CG, enggak gitu. Padahal ada suatu kesempatan. Nggak mungkin saudara kalau kita itu tidak menyediakan waktu dan kesempatan ruang untuk kita itu. Bagaimana caranya kita bisa berlatih untuk menjadi orang yang peka akan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa melatih telinga roh kita kalau kita sendiri tidak mau untuk menyediakan ruang dan tempatnya. Itu suatu kesempatan yang luar biasa. Saya percaya seperti begini ya. Kalau Bapak Ibu waktu memiliki seorang anak dan anak ini masih kecil. Kan gak mungkin ya kalau misalnya Bapak Ibu Saudara itu meminta anak ini langsung tahu-tahu mengerti semua tata krama, tata cara, ngerti etika dan lain-lainnya. Tentu enggak kan? Tapi di saat kala mereka masih kecil, pernah gak diajak pergi? Pernah gak diajak pergi? Pergi, terus nanti pada waktu sampai pergi ke rumah tetangga atau teman atau bagaimana, di sana terus anak ini jalan sendiri. Setelah itu pegang semua apa yang ada. Apalagi kalau udah kelihatan ada satu toples beserta dengan kue-kue yang enak. Dan di situ juga ada manisan, gula-gula, ada permennya itu. Saya percaya anak ini udah langsung aja pegang, mau buka dan mau ambil. Rasanya seperti otomatis aja. Kalau kita yang dewasa lakukan seperti itu pasti semua orang berkata, mana nih etikanya. Tapi kalau anak kecil tentunya kita tidak langsung tegur seperti itu kan. Hanya saja saya percaya begini. Di saat kalau mata dari mamanya nggak langsung berkata, nggak boleh. Mungkin anak ini juga kerasa kan. Ada nuraninya juga di dalam. Boleh apa enggak ya. Waktu mau buka gitu langsung noleh kepada mamanya. Kepada orang tuanya. Ya, itu kan ada kata-kata yang nggak selalu harus keluarnya dengan ucapan. Matanya mama itu kalau sudah melirik itu berbicara sesuatu saudara ya. Langsung si anak ini sendiri melihat lirikan dari mata mamanya. Dia udah tahu gitu. Langsung nggak jadi deh om, nggak jadi. Langsung dikembalikan, langsung ditaruh kembali. Itulah suatu komunikasi yang sangat luar biasa. Dia mengetahui, anak ini belajar mulai peka. Mengetahui kalau mamanya nggak berkenan. Nggak langsung dengan dimarah. Tapi saya percaya nanti anak ini menjadi dewasa, dia pun juga mengetahui tata krama yang harusnya bagaimana. Tetapi inilah indahnya. Sama seperti kita. Kan kita ini membawa diri kita. Jangan kita berkata begini, ya udah masuk dalam kamar. Ada waktunya kalau memang kita itu lagi mau sendiri mencari wajah Tuhan. Tetapi saya percaya tidak selamanya sedemikian rupa. Jangan berpikir kalau Bapak Ibu Saudara itu hanya ikut ibadah, CG nggak mau, di rumah mengunci pintu, berdoa, membaca firman Tuhan. Ini kira-kira mau minta kepekaan atau telinga roh dan kepekaan yang sejenis apa kira-kiranya? Apakah Bapak Ibu Saudara ini melatih diri ini lebih peka seolah-olah seperti orang yang disebutnya itu dukun? Atau yang jenisnya bagaimana? Apa yang mau kita cari? Ada sesuatu, aku sudah merasa. Inikah yang dimaksud? Bukankah kita ini semestinya melibatkan Tuhan sehingga hikmat Tuhan tercurah atas hidup kita. Kemana kita pergi, kita boleh menjadi jawaban atas semuanya. Jadi bukan berarti kita harus mengunci di kamar terus saudara. Bukan itu. Tetapi siapkan diri. Ayo bergabung di CG. Di sana kita akan dibentuk, kita akan dibawa dan kita senantiasa
semakin lebih dekat, lebih manis lagi merasakan Tuhan. Dan apa yang akan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, itu kita jalani dengan sukacita bersama dengan rekan-rekan. Sama seperti murid Tuhan Yesus berdua, ya sama seperti kita di dalam CG. Bersama-sama dengan rekan-rekan saudara seiman. Kita berdoa, dan saat 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Dan kita pun juga mendengarkan akan suara Tuhan. Dan satu dengan yang lainnya saling koreksi, saling membimbing. Dan kita pun juga akan mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan rindukan di tengah kita. Tuhan sangat merindukan untuk kita senantiasa dibawa olehnya lebih lagi. Nah, ini saudara, Tuhan rindu untuk kita dibentuknya. Dan kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, katakan amin. Tetapi tentu melalui suatu proses. Ada bagian yang kita harus melangkah dan kita ambil di dalam kehidupan ini. Dan kita langsung masuk dan tinggal di dalam hadiratnya lebih lagi. Yang ketiga adalah mendatangkan sukacita dan damai sejahtera apabila kalau kita ini mau membawa hidup kita sebadanan dengan Tuhan. Ayat yang ke-30 sampai yang ke-35. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini murid-murid Yesus mulai menyadari kalau ternyata itu Yesus, cara memecahkan rotinya dan mengucap berkat, dan ini ternyata mereka menjadi terbuka mata hatinya. Kata mereka seorang kepada yang lainnya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Padahal ini kan mereka masih belum sadar. Tapi mereka udah merasakan ada sesuatu di dalam hati mereka. Cara jawabnya, cara bertutur kata, cara memberikan nasihat, cara memberikan teguran yang baik sekalipun. Mereka sudah merasakan. Dan dengan teguran itu pun bahkan murid Yesus juga berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saat kalau murid-muridnya ini meminta hati yang baru. Diulangi dari A sampai Z, Yesus menjelaskan ulang. Yesus juga tidak keberatan dan dia tetap lakukan. Nah inilah, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Gak jadi nginep di Emmaus. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ini saudara, apa yang dialami oleh dua murid Yesus ini, dia kembali dan menceritakan apa adanya. Ini suatu perbedaan, seperti yang tadi saya sampaikan, suatu cerita di mana miracle tidak serta-merta itu mengubah kehidupan seseorang. Tidak mengubah. Tetapi apa yang harusnya kita cari? Kita harus memisahkan antara kedua hal. Yang pertama adalah kita ini mengalami pribadi Yesus. Kita mengalaminya ataukah hanya kita mengalami mujizat Yesus? Yang mana yang mau kita cari? Kita mencari pribadinya ataukah kita itu hanya mencari mujizatnya? Yang mana yang kita cari? Kita hadir ke tempat ini untuk meminta berkatnya ataukah kita mau mencari hadiratnya? Apa yang kita cari? Ini saudara, Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dia tahu tepat waktunya dan pertolongan tidak pernah terlambat. Seorang bapak menghubungi saya berkata, Pak, saya memiliki seorang ayah yang sudah stadium 4 dan dia masih belum terima Tuhan Yesus. Berkenankah Bapak untuk hadir ke rumah sakit untuk mendoakan dan tantang Bapak saya untuk terima Tuhan Yesus? Saya berkata, oh ya. Jangan kita tinggalkan. Terus saya datang pergi ke rumah sakit.
Saya datang pergi ke sana. Saya bertemu dengan bapak ini. Halo Pak, saya temannya si A itu. Bapak ini papanya ya? Oh iya, terus mulai dari sana kita itu cerita-cerita saudara. Begitu cerita-cerita enak sampai satu titik. Karena yang diceritakan adalah keluarga mereka dan juga tanya mengenai keluarga saya. Jadi semuanya masih oke semuanya. Sampai di satu titik dia tanya, kerjaan Pak Liang apa? Nah, di sana saya menjawab, saya pendeta. Oh, muka wajahnya langsung berubah. Langsung dia melihat ke arah dinding. Begitu melihat ke arah dinding langsung saya terhenyak ini hati ya. Saya berkata, apa ada perkataan yang salah ya tadi ini ya? Saya ngomong apa? Masa kalau saya ini ditanya kerjaannya apa, saya ngaku kalau saya pendeta terus salah? Ya enggak. Menurut saya enggak. Jadi dari sana itu saya sapa kembali bapak ini. Pak, kenapa? Terus saya langsung masuk. Bukankah Yesus itu mencintai Bapak? Bukankah mencintai kita semuanya? Ayo damai sejahtera hanya dari Tuhan Yesus. Karena saya tahu dia lagi ada sesuatu yang mengganggu di dalam hatinya. Itu. Saya secara perlahan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Satu saat Bapak ini noleh kembali kepada saya. Dan langsung berkata, enggak, Tuhan Yesus gak mencintai saya. Saya langsung bertanya, loh kok Bapak tahu? Iya, nyatanya Pak Liang ini sudah pendeta kesekian datang kemari. Selalu bertanya kepada saya, orang-orang ini pendeta-pendeta, apakah saya sudah terima Tuhan Yesus? Saya sudah terima Tuhan Yesus. Tetapi saya selalu ditanyai terus apa saya sudah terima Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya kembali kepada Pak Liang. Tuhan Yesus sudah terima saya belum? Saya langsung terhenyak. Saya langsung berkata kepada Bapak ini. Haleluya Pak. Tuhan Yesus tidak pernah menolak setiap daripada kita. Kita adalah orang-orang yang ditebusnya. Ya. Tetapi kan saya nggak tahu ini hatinya masih panas ataukah dia masih mau marah atau bagaimana. Saya teguhkan satu kali lagi. Iya Pak, Tuhan Yesus pasti menerima kita. Karena dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Ayo Pak kita doa satu kali lagi. Saya ajak doa satu kali lagi. Tuhan Yesus, Engkau kami undang untuk masuk ke dalam hati kami. Engkau menjadi raja di dalam hatiku. Dan biarlah Engkau karyakan keselamatan itu. Aku terima Engkau menjadi juru selamatku. Mulai hari ini aku mengetahui Engkau menerima aku. Kau bebaskan aku dari segala dosaku. Dan Kau merdekakan aku untuk aku hidup di dalam kemenangan. Aku mengucap syukur, damai sejahtera, sukacita ada di dalamku. Aku mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Setelah dia sendiri ikuti semua doanya. Wajahnya jadi berubah saudara. Wajahnya langsung berubah. Padahal dia berkata kepada saya. Aduh. Ini hidup ini sudah gak tahu berapa lama lagi Pak Liang. Kalau buat saya sudah bukan urusannya mau makan apa. Saya sudah stadium 4. Sementara apa yang saya jalani ini sekarang. Sudah tentu dokter memvonis ini berurusan dengan kematian. Tetapi hari ini merasakan sesuatu yang luar biasa. Ada hadirat Tuhan. Dan setelah saya pamitan pulang, beberapa hari kemudian saya diundang kembali terhadap Bapak ini ternyata. Saya datang juga bersama dengan yang lainnya, kita visitasi di sana. Sambil lihat Bapak ini sungguh luar biasa. Setiap orang temannya saya nggak kenal, dikenalkan semua di kamarnya itu, di rumah sakit. Ini Pak Liang teman saya ini, terus langsung bersaksi terus. Saya merasakan hadirat Tuhan.
Saya enggak takut akan kematian. Saya tahu saya stadium 4. Tapi enggak apa-apa, damai sejahtera Tuhan sudah ada di dalam hatiku. Inilah saudara perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia tetap saya doakan untuk sembuh. Tetapi dia tidak mencari miracle. Dia mencari hadirat Tuhan. Tuhan juru selamatku. Yang menyelamatkan aku. Yang meneduhkan hatiku. Dan aku siap apapun. Tetapi sekarang aku memiliki beberapa waktu di depan. Setiap orang yang masuk ke dalam kamarku. Aku akan beritahu kepada mereka. Aku akan bersaksi melalui daripada kehidupanku. Bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup. Allah kita luar biasa, apabila seseorang mencari dia, mencari wajahnya, dia akan menjumpai. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Apabila kita mencari wajah Tuhan, Tuhan akan datang. Untuk mengetahui di dalam kehidupan kita, apakah kita ini benar melekat dengan dia? Sudah menemukan dia? Pasti sukacita dan damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Biarlah ibadah ini bukan ibadah biasa, tetapi ibadah di mana kita semuanya pulang mengalami suatu perjumpaan. Apabila Bapak Ibu Saudara juga mungkin mengalami suatu pergumulan dalam hidup. Mungkin pergumulan ini seperti yang Bapak tadi yang sebutkan. Dulunya pergumulanku adalah nanti masa depanku apa. Nanti kalau ini bisnis lagi enggak begitu baik, ini besok makan apa. Tapi di dalam kondisi dia di stadium 4 dia sudah berkata, aku udah gak mikir makan. Makanan bukan lagi urusanku. Kalau ada orang yang masih hanya di area itu, aku rasa aku telah melangkah lebih daripada itu. Tetapi saya percaya setiap orang Tuhan beri kesempatan hidup itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia mulia untuk setiap daripada kita memberikan kesaksian yang terindah bagi kemuliaan Tuhan. Bapak ini saya tahu sampai satu titik dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi saya berkata inilah kesaksiannya. Aku telah bertanding sampai pada akhir. Itu bukan pada waktu kalau kita ini masih hidup. Tetapi kalau sudah tidak ada, baru ayat itu sungguhan berbicara. Aku telah memenangkan dengan iman. Saya melihat, Bapak ini sungguh luar biasa. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Untuk kita harus kerjakan. Keselamatan yang kita terima, kita kerjakan. Dan saya percaya setiap daripada tantangan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Saya undang untuk pemusik boleh naik. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Setiap kita yang di sini adalah sangat disayanginya, sangat dikasihinya. Dia rindu untuk menjamah setiap daripada kita. Dan kita boleh bawa hidup kita serahkan. Karena bukan dengan kuat gagah kita. Bukan dengan pengalaman. Bukan dengan segala sesuatu apa yang Tuhan telah titipkan kita. Dan kita andalkan. Tetapi tetap perjumpaan pribadi. Dan pertolongannya senantiasa ada untuk setiap daripada kita. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati setiap daripada kita. Saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
sekali lagi, naikkan pujian ini. Tanggalkan segala, jangan andalkan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Andalkan Dia, angkat kedua tanganmu dan katakan lebih lagi. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari jemaat saja yang naikkan. Ku pandang wajah-Mu dan Yes, Lord. Pegang tangan kami ya Tuhan. Oh, jangan lepaskan. Kaulah harap dalam. Sekali lagi, pandang wajahnya. Ku pandang wajah. Ini seruan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengetahui pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Kau tak pernah menghemat-hemat Tuhan untuk memberkati setiap daripada anak-Mu. Yes, pegang tangan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganmu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes, ku pandang wajah-Mu dan berseru, saya percaya setiap daripada manusia, kita hidup, kita pernah mengalami tantangan. Banyak permasalahan, dan dalam kehidupan mungkin sudah berdoa, sudah mencari wajah Tuhan, tetapi seolah tak pernah berubah. Dan dalam pergumulan kita merasa seolah seperti sendirian. Tetapi ketahui, minta kepada Tuhan, Tuhan jamah hatiku Tuhan. Sadarkan kembali, kembalikan rasa itu bahwa Engkau mencintai. Terkadang aku
sedang terbebat Tuhan dengan permasalahan, terbungkus, tersalutkan dengan sesuatu yang tak dapat aku untuk merdeka sendiri. Tetapi percaya bahwa tanganmu yang kuat, kau akan bekerja secara luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada datang tempat ini, saya nggak tahu. Mungkin juga ada pengalaman, juga ada tantangan, baik itu tantangan keluarga, mungkin juga pekerjaan, mungkin juga kesehatan. Hari ini adalah waktunya, di mana apabila engkau mencari wajahnya, minta kepada Tuhan, Tuhan lawat aku Tuhan. Aku merindukanmu, aku mencari wajahmu, biar aku boleh mengenalmu lebih lagi, mengenal pribadimu. Aku hadir di tempat ini bukan untuk mencari mujizat, tetapi aku boleh merasakan engkau kembali, engkau bekerja dalam kehidupanku. Engkaulah menjadi landasanku, engkaulah menjadi batu karangku, engkaulah pemenangku, engkaulah yang memberi hidup, engkaulah yang mengangkatku, engkaulah yang membawa hidupku tak sama lagi. Saya merasakan ada beberapa orang di tempat ini merasakan akan hal itu. Bolehkah kita semuanya dengan sikap berdoa, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya rindu untuk mendoakan saudara. Wah, amin. Ora sikira pakatala koma katala sikira kalala. Kira mata kalala semekira katalala. Engkau melihat tangan yang terulur kepadamu ya Tuhan. Kami mengetahui Engkau Allah yang tak pernah menghemat akan segala kebaikanmu. Bahkan engkau rindu untuk mencurahkan di dalam kehidupan mereka. Kemenangan adalah milikmu. Biarlah segala hal yang indah saat engkau membuka hati, izinkan Yesus masuk dan rohnya akan bekerja di dalam kehidupanmu. Izinkan untuk hidupmu, Tuhan kerjakan, undang tangannya untuk mengerjakan, untuk engkau dipulihkan, mengubahkan hidupmu, kemenangan demi kemenangan. Engkau tak sama lagi, engkau akan diubahnya dan engkau menjadi orang yang sangat luar biasa. Dan biarlah engkau diubahkan menjadi saluran berkat. Dan semua bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus dimeteraikan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan telah dianugerahkan untuk hidupmu. Dan hidupmu tak akan sama lagi. Karena hidupmu sudah semuanya seutuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sungguh memberkatimu.